Assalamualaikum Sobat Football United. Preview, akhirnya preview Premier League lagi nih. Karena weekend ini Premier League sudah bergulir kembali. Manchester United sendiri tidak main-main ya. Tidak bermain di hari Sabtu by the way. Bermain di hari Ahad sore waktu Eropa, atau hari malam Senin ya. Dari hari Ahad menuju ke hari Senin untuk waktu di Indonesia. Ini waktu yang menurut gue juga sebenarnya bukan waktu yang cukup bagus untuk menyaksikan Manchester United. Kenapa ya? Karena besoknya langsung hari Senin ya kan. Jadi harus bergadang dan belum tentu juga hasilnya bagus. Sehingga ya beban ataupun tekanan ini tambah besar ya bagi fans Manchester United menyaksikan Manchester United terutama big match di hari A. Tapi inilah yang akan terjadi. Manchester United akan dijamu oleh Manchester City di Etihad Stadium, kandang dari Manchester City. Pertemuan terakhir antara Manchester United menghadapi Manchester City di Etihad pada saat itu berakhir dengan 0-0. Berakhir 0-0 itu ketika bertanding di Manchester United. Tapi di Etihad sendiri Manchester United ini menang 1-2. Pada saat itu sempat tertinggal dulu 1-0 melalui Gvardiol, lalu ada penalti dari Bruno Fernandes dan Amad Diallo yang akhirnya memberikan gol kemenangan di memasuki menit ke 80-an. Kemenangan yang fantastis. Dan di leg kedua di Old Trafford, pertandingan berakhir dengan 0-0 antara Manchester United dengan Manchester City. Di dua pertandingan tersebut Manchester United sudah dilatih oleh Ruben Amorim. Jadi menurut gua Ruben Amorim sudah tahu nih ya karakter dari Derby of Manchester itu seperti apa. Nah, untuk derby kali ini keadaan dari Manchester City ini tidak cukup positif menurut gue. Mereka menelan 2 kekalahan beruntun di kandang sendiri, menghadapi Tottenham Hotspur dan terakhir menghadapi Brighton sebelum jeda internasional. Mereka kalah 2-1. Walaupun pada saat itu mereka sempat unggul duluan ya melalui Erling Haaland, tapi ya keadaan berbalik di babak kedua, terutama di penghujung babak kedua, di mana Brian Gruda ini mencetak gol kemenangan di 1 menit sebelum pertandingan selesai. Jadi ini bukan hasil yang bagus, sudah kalah di menit-menit akhir ya. Ini sangat menghantam mental dan juga karakter. Jadi keadaan ini tidak dalam situasi yang positif untuk kubu Manchester City. Nah, Pep Guardiola sendiri ini harus berhadapan dengan fakta lain ya, selain juga situasi yang sedang negatif menurut gue. Tapi bagaimana kedalaman skuad nih, banyak pemain yang cedera. John Stones, Savinho, Ryan Cherky, Kusanov, Rico Lewis, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol. Ini termasuk di antara nama-nama yang kabarnya absen. Belum lagi Ait Nuri juga kabarnya absen di pertandingan tersebut. Jadi intinya memang ada banjir cedera nih di kubu tuan rumah. Dan tentu saja apakah ini membawa keuntungan bagi Manchester United? Omar Marmoush juga ya. Omar Marmoush ini menjadi salah satu nama terakhir yang kabarnya akan absen juga. Ya, apakah ini akan menjadi kabar positif bagi Manchester United? Tentu saja. Sekalipun kedalaman skuad dari tim asuhan Pep Guardiola ini juga cukup oke, tapi dengan banyaknya pemain yang cedera, maka pilihan itu menjadi tidak banyak ya. Memang masih ada kualitas-kualitas yang ada di atas lapangan. Erling Haaland, Jeremy Doku, Tijani Reinders, Rodri, lalu juga Bernardo Silva misalnya. Tapi ya menurut gue pelapis itu juga dibutuhkan begitu. Dan semakin banyak opsi ini semakin bagus untuk tim kepelatihan meramu strategi yang saat ini salah satu hambatan dari Manchester City. Ada keuntungan bagi Manchester United, iya, tapi hal lainnya yang harus dilakukan oleh Manchester United adalah juga bagaimana mereka harus menyolidkan permainan gitu. Manchester United sendiri menurut gue dalam situasi yang positif. Artinya mereka baru saja meraih kemenangan pertama menghadapi Burnley. Dengan kemenangan tipis iya, tapi kalau melihat lagi merefleksi apa yang terjadi di pertandingan tersebut, ya Manchester United tampil luar biasa, mendominasi, banyak peluang. Bahkan dengan dinamika yang cukup menarik di pertandingan tersebut, Manchester United akhirnya mampu meraih kemenangan di periode terakhir. Artinya ada juga mental karakter yang kuat menurut gue,
terhadap skuad Ruben Amorim di atas lapangan. Dan kalau ditarik ke pertandingan-pertandingan Liga Inggris sebelumnya menghadapi Fulham serta menghadapi Arsenal, ya secara permainan Manchester United ini menjanjikan menurut gua. Hanya saja tetap ada hal-hal yang harus diperbaiki. Konsentrasi lini belakang misalnya, lalu juga ketajaman dari gue bisa bilang pemain Manchester United di atas lapangan. Karena kalau melihat dari situasi pertandingan menghadapi Fulham dan juga menghadapi Arsenal serta Burnley, nampaknya memang dituntut gue bisa bilang ya, semua pemain harusnya punya kapasitas ataupun kemampuan mencetak gol. Walaupun tugas utama tentu saja ini digenggam oleh pemain-pemain penyerang dari Manchester United. Nah, pemain-pemain penyerang dari Manchester United ini juga menurut gue yang akan menjadi faktor menarik lainnya, di mana Mason Mount dan juga Matheus Cunha ketika video ini gue bikin diragukan untuk turun. Mereka memiliki cedera, mereka sedang dalam tahap pemulihan, tidak parah cederanya, tapi apakah akan diturunkan ketika menghadapi Manchester City? Menurut gua ada pencegahan yang nampaknya lebih dipilih oleh staf pelatih Manchester United, sehingga nampaknya dua pemainnya akan diistirahatkan. Pemain serang ya. Lalu pemain serang lainnya Benjamin Sesko. Nah, Benjamin Sesko ini kan juga dinilai memang masih dalam kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan Manchester United dan juga Premier League. Dan ya ini membuat bagaimana kinerja lini serang Manchester United masih belum maksimal di 3 pertandingan awal. Manchester United mencetak 1 gol ketika menghadapi Fulham, itu gol bunuh diri. Lalu ketika menghadapi Burnley juga, walaupun banyak peluang dan lain-lain, tapi ya proses gol ataupun gol yang tercipta juga mungkin masih belum bisa 100% melegakan fans gitu. Walaupun sekali lagi gol adalah gol dan gol itu membuat kemenangan. Tapi balik lagi nih, ini adalah hal yang harus diperbaiki oleh Ruben Amorim ketika menghadapi Manchester City. Di samping situasi teknis, menurut gue juga situasi karakter ataupun mental ini juga memegang memegang poin penting lah, katakanlah seperti itu, di derby seperti ini. Jadi bukan hanya terkait dengan situasi teknis, taktik lah, strategi apapun, tapi juga bagaimana karakter mental. Dan gue harapkan dengan segala perubahan yang terjadi di bursa transfer musim panas kemarin, skuad Manchester United ini akan memiliki karakter mental yang lebih baik, lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi Manchester City. Catatan Ruben Amorim so far ketika menghadapi Manchester City sendiri ya, dia ini belum pernah kalah. Di 2 pertandingan di musim lalu dia menang di Etihad dan seri di Old Trafford. Jadi ini juga merupakan catatan rekor yang bagus tentu saja untuk modal mental bagi Ruben Amorim maupun juga skuad Manchester United. Nah, sekarang berbicara terkait dengan perkiraan formasi ya. Berbeda seperti biasanya, gue kali ini tidak akan hanya berbicara terkait dengan perkiraan, tapi yang ingin gue tampilkan ini adalah harapan dulu ya. Harapan gue skuad Manchester United yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Gue berharap Sané Lammens diturunkan langsung di posisi penjaga gawang dengan cabutnya Andre Onana, meninggalkan Tom Heaton dan juga Altay Bayindir. Dan kalau melihat ya Altay Bayindir yang selama 3 pertandingan Premier League tidak begitu meyakinkan menurut gue dari reaksi maupun juga pergerakan, menurut gue ditambah lagi fakta dia tidak diturunkan oleh tim nasional Turki, artinya tidak dipanaskan mesinnya oleh tim nasional Turki, diberi kesempatan menit bermain. Ini membuat sebenarnya keadaan Sané Lammens bisa banget nih diberi kesempatan. Yes, dia belum punya pengalaman. Yes, ada harus karakter dan juga mental yang harus diuji ya. Tapi inilah gue lihat sebagai ajang yang pas nih untuk Sané Lammens melakukan debutnya, merasakan betul atmosfer Premier League di pertandingan derby. Gue juga sepakat manajemen, staf kepelatihan Manchester United harus memprotek Sané Lammens ya, karena dia merupakan proyek jangka panjang, juga harus dikembangkan tentu saja. Dan itu bukan berarti dia tidak diberi kesempatan sama sekali. Gue berharap dia justru akan diturunkan dari awal. Ini yang gue harapkan. Dia diturunkan dari awal, dan ini juga bisa sekaligus menjadi ajang assessment ataupun penilaian dari tim kepelatihan Manchester United terkait dengan Sané Lammens. Apakah situasi non-teknis, apakah situasi teknis di pertandingan langsung sebesar Manchester City. Kalau dia bagus, oke, ada penilaian tentu saja khusus ya. Ketika dia jelek ataupun buruk, ya ini juga bisa menjadi poin-poin untuk melakukan perbaikan. Tapi apapun yang terjadi, mau dia clean sheet, mau dia kebobolan, mau dia melakukan error dan lain-lain, gua harapkan tidak ada serangan. Ataupun kalau iya, nampaknya pasti akan iya ya, manajemen, staf kepelatihan bisa memprotek
dari hal-hal seperti itu gitu menurut gue, dengan cara yang apapun mereka bisa tempuh gitu ya. Namun demikian, gue perkirakan, tadi gue harapkan ya, tapi gue perkirakan Ruben Amorim nampaknya akan menurunkan Altay Bayindir. Salah satu alasannya adalah selain Altay Bayindir sudah punya pengalaman di Premier League dulu, sementara Sean Tielemans masih dalam tahap adaptasi, bisa jadi akan diturunkan atau diberi kesempatan di bangku cadangan dulu untuk merasakan atmosfer dan lain-lain. Mungkin ini juga penegasan dari Ruben Amorim yang pada saat bursa transfer kemarin kan lebih memilih Emiliano Martinez ya. Sehingga mungkin dia akan menunjukkan bahwa dia memang butuh yang pengalaman dulu nih, sehingga akan diturunkan seorang Altay Bayindir. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan. Tapi jelas yang gue harapkan adalah seorang Sean Tielemans. 3 di belakang Leny Yoro, De Ligt dan juga Luke Shaw. Tidak ada hal yang aneh menurut gue dari 3 center back ini harusnya ya. Luke Shaw tampil cukup oke di beberapa pertandingan yang ditampilkan. Lisandro Martinez menjadi tanda tanya menurut gue ya. Bisa jadi merupakan sebuah kejutan, artinya dia bisa mendapatkan menit bermain. Kita lihat akan seperti apa, tapi gue perkirakan dan juga gue harapkan Luke Shaw yang akan ditampilkan duluan di sana, karena Lisandro Martinez ya cedera sudah cukup lama ya. Menurut gue butuh step by step supaya pemulihannya ataupun kembali dia ke atas lapangan ini bisa lebih paripurna. Sekali lagi, Yoro, De Ligt, tidak ada situasi permasalahan di sana menurut gue. Wingback sebelah kanan gue lebih memilih Amat. Terakhir situasi Dalo, ketika video ini gue bikin kan dia absen bersama dengan tim nasional Portugal. Apakah dia udah siap atau belum masih tanda tanya. Situasi Nocer Mazraoui menurut gue walaupun sudah terlibat di latihan, tapi apakah akan langsung diturunkan, ini merupakan sebuah kemungkinan. Tapi gue lebih memilih seorang Amat. Kenapa? Ya Amat lebih stabil menurut gue, lebih konsisten dimainkan duluan, sehingga dan dia tampil menurut gue juga cukup oke gitu ya, sehingga dia bisa lebih berkembang, terutama chemistry-nya dengan Mbeumo nantinya. Lalu di kiri Dorgu, gue lebih memilih Dorgu karena ya tidak ada pilihan lain menurut gue. Dalo absen kemungkinan besar, masih tanda tanya. Mazraoui pun juga demikian ya. Gue berharap Dorgu bisa ya fighting spiritnya bisa lebih keluar, karakternya pun juga demikian. Dan terkait dengan karakter, gue memilih Bruno Fernandes dan juga Casemiro, 2 pemain ya, yang punya karakter, punya mental. Gue harapkan juga bisa menjadi fondasi betul permainan, bukan hanya tenis tapi juga non tenis, karena derby ini juga seperti gue katakan ya, terkait dengan pertempuran katakanlah seperti itu, mental dan juga karakter di atas lapangan. Dengan segala pengalaman, dengan segala teknis yang dimiliki, Casemiro dan juga Bruno Fernandes, 2 di depan, Mbeumo di kanan. Tidak ada situasi yang aneh dan juga masalah terkait dengan hal tersebut menurut gue. Sudah mencetak gol juga ya di Old Trafford, menjadi andalan untuk lini depan menurut gue. Di posisi yang lainnya ada pilihan antara Kobbie Mainoo atau seorang Joshua Zirkzee. Gue lebih memilih Kobbie Mainoo. Dengan segala dinamika yang terjadi besar, gue harapkan dan gue perkirakan Kobbie Mainoo yang akan diturunkan duluan. Dengan posisi yang lebih didorong ke depan, inilah saatnya menurut gue Kobbie Mainoo bisa memperlihatkan bahwa oke, dia memiliki permainan yang sesuai dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Dengan ditampilkannya dia agak sedikit dorong ke depan ya, artinya mungkin tanggung jawab untuk situasi defensif tidak sebesar ketika dimainkan di lini tengah, dimana gue menilai salah satu atribut yang kurang oke dari Kobbie Mainoo yaitu adalah kontribusi bertahannya. Nah, untuk posisi lini serang, Benjamin Sesko gue perkirakan akan tampil dari awal sebagai starter. Ini juga sekaligus sebagai ajang Benjamin Sesko ya, untuk bisa merasakan betul atmosfer dari derby, sekaligus juga mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi dalam kapasitas untuk beradaptasi. Tipisnya pilihan di lini depan menurut gua ya membuat opsi juga tidak banyak. Tentu saja ada seorang Joshua Zirkzee, tapi gue memilih seorang Benjamin Sesko ya untuk bisa ditampilkan duluan. Dan gue perkirakan sih, gue harapkan juga gue perkirakan Benjamin Sesko yang akan ditampil duluan. Pemain-pemain lain misalnya seperti Joshua Zirkzee ya, punya peluang juga untuk diturunkan. Kemudian Ugarte bisa jadi akan diturunkan juga. Tentu saja berbeda dengan Casemiro yang tidak terlibat dengan tim nasional di Amerika Selatan, tapi Ugarte terlibat kan, sehingga ya ini menurut gue juga akan dijadikan pertimbangan oleh Ruben Amorim. Lalu pemain-pemain lain yang gue juga nantikan kembalinya di atas lapangan, pemain seperti Mazraoui misalnya, Lisandro Martinez, atau mungkin Harry Maguire bisa jadi akan diberi kesempatan juga oleh Ruben Amorim untuk diturunkan di pertandingan menghadapi Manchester City.
secara keseluruhan, apakah pesimis ataukah apa ya, optimis di pertandingan ini? Ya, dengan keadaan absennya Cunha dan juga Mason Mount, di mana dua pemain ini merupakan pemain vital dari Manchester United di pertandingan-pertandingan awal. Konsep dari Ruben Amorim nampak terlihat ada dua pemain ini. Ya, gue tidak bisa terlalu optimis ya. Bukan berarti gue, wah berarti bagaimana nih kok nggak optimis. Nggak, gue berusaha untuk realistis juga. City juga butuh poin. Mereka pastinya akan habis-habisan mencari kemenangan ya. Sehingga gue perkirakan pertandingan sendiri akan berakhir imbang nih. Tapi gue bisa jadi salah. Gue ingin dengar bagaimana Sobat Football United prediksi skor, siapa yang menang, siapa yang kalah, formasi seperti apa. Gue ingatkan, jangan judi online, jangan judol. Gue tahu komentar di video gue banyak sekali ya, dibanjiri, tapi gue tidak bisa berbuat banyak. Mohon maaf sebelumnya, gue juga sudah berusaha, tapi ya gue ingatkan Sobat Football United, jangan ya. Sekali lagi, jangan. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan juga orang-orang terdekat. Tapi tetap gue nantikan nih perkiraannya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Silahkan drop di kolom komen. Siapa yang mencetak gol, Sesko cetak gol, Mbumo cetak gol, silahkan drop di kolom komen. Insya Allah akan ada live commentary. Jangan lupa bergabung di live commentary-nya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.